Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada subuh hari ini kita bertemu kembali di tempat yang mulia ini. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita dan kita telah sampai pada hadis yang terakhir pada bab ta'zimu hurumatil muslimin, bab tentang mengagungkan kehormatan orang-orang muslim. Dan hadis ini sama seperti hadis yang sebelumnya, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita beberapa hal yang disebutkan dalam hadisnya. Akan tetapi pada hadis yang berikut ini, di samping Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita beberapa hal yang sangat penting itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengingatkan kita tentang hal-hal yang beliau larang. Oke, di sini Imam An-Nawawi membawakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih mereka, muttafaqun alaih. Imam An-Nawawi rahimahullah taala berkata, wa an Abi Umarah Al-Barra ibn Azib radhiyallahu anhuma, diriwayatkan dari sahabat Abi Umarah Al-Barra ibn Azib radhiyallahu anhuma, qala, beliau berkata, Al-Barra ibn Azib berkata, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisab' wa nahana an sab'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami 7 hal dan melarang kami dari 7 hal. Amarona bi'iyadatil marid wa ittiba'il janaizi wa tashmitil atisi wa ibraril muqsimi wa nasril mazlum wa ijabatid da'i wa ifsya'is salami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita 7 hal. Yang pertama, menjenguk orang yang sakit, mengikuti jenazah, mendoakan rahmat bagi orang yang bersin, memenuhi sumpah seseorang, dan menolong orang yang terzolimi, menjawab undangan, dan mengucapkan salam. Sebagian besar dari perintah Rasulullah SAW ini telah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya, sehingga saya merasa tidak perlu kita untuk mengulanginya kembali, ya, menjelaskannya kembali, kecuali beberapa hal yang belum sempat disebutkan pada hadis yang sebelumnya. Yang pertama misalnya seperti wa ibraril muqsimi, ya, wa ibraril muqsimi, yaitu adalah apa? Memenuhi, ya, sumpah dari seseorang. Di mana arti dari kata ibrarul muqsimi adalah ketika seseorang itu bersumpah, ya, agar engkau melakukan sesuatu, maka kita harus memenuhi sumpahnya tersebut. Seperti misalnya ketika seseorang itu mengatakan, demi Allah kamu harus mengerjakan ini dan ini. Artinya apa? Jazakallahu khair. Artinya apa?
dia bersumpah agar saudaranya itu mengerjakan sesuatu. Atau misalnya kita berikan contoh yang lain. Ketika seseorang bertamu ke rumah temannya, kemudian temannya itu menyuguhkan apa? Teh dan jajan misalnya. Kemudian teman yang menjadi tamu ini sungkan atau malu untuk menyantap makanan itu. Maka sang pemilik rumah mengatakan, demi Allah, kau harus minum teh ini. Maka itu disebutkan, ya, orang yang mendengar saudaranya itu bersumpah agar ia melakukan sesuatu, maka ia harus memenuhi perbuatan tersebut. Ya. Maka ibrarul muqsim atau memenuhi sumpah seseorang itu boleh dilakukan dengan beberapa syarat. Ya, boleh dilakukan dengan beberapa syarat. Syarat yang pertama, hal yang disumpahkan untuk dikerjakan itu merupakan hal-hal yang memang boleh untuk dikerjakan. Artinya apa? Tidak boleh kemudian temannya itu bersumpah agar ia melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demi Allah, ya misalnya kamu harus minum alkohol ini dan lain sebagainya. Maka tidak boleh seseorang itu memenuhi sumpah tadi. Karena tidak boleh kita taat kepada manusia dalam rangka bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Rasulullah SAW bersabda, la ta'ata li makhluk fi maksiatil khaliq. Tidak boleh seseorang itu taat kepada makhluk siapapun dia dalam hal bermaksiat kepada Allah. Atau yang kedua misalnya ketika dia bersumpah kemudian hal yang diminta untuk dikerjakan itu adalah hal yang di luar batas kemampuannya. Atau misalnya hal yang bisa memudaratkannya. Ya. Demi Allah, kamu harus loncat dari atas rumah ini. Bukan maksiat, akan tapi itu mudarat. Tidak boleh ia memenuhi sumpah tersebut. Karena Rasulullah SAW bersabda, la dharara wa la dhirar. Tidak boleh seseorang itu memudaratkan dirinya sendiri atau memudaratkan orang yang lainnya. Ya. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah, kata Rasulullah, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Janganlah kalian menggiring diri kalian kepada kebinasaan. Artinya, dua syarat ini harus terpenuhi, maka ketika ya, seseorang itu mendengar saudaranya itu bersumpah agar ia melakukan sesuatu, ya, atau misalnya seorang ayah memerintahkan kepada anaknya untuk mengerjakan sesuatu, anaknya misalnya bandel nggak mau, ya, kemudian ayah mengatakan demi Allah kamu harus begini, maka anak itu harus memenuhi sumpah dari ya orang tuanya tersebut. Bagaimana kalau misalnya orang yang mendengar sumpah ini ikut sumpah juga, ya, sumpah lawan dan ini terjadi. Mungkin di komunitas kita, artinya di kalangan orang Indonesia, hal-hal seperti ini mungkin terjadi, jarang terjadi. Akan tetapi, ya, di negeri Arab atau orang-orang yang misalnya berbahasa Arab, hal seperti ini sering ditemukan. Ya. Oleh karenanya, kalau misalnya seseorang yang pertama itu bersumpah demi Allah kamu harus mengerjakan ini. Kemudian orang yang mendengarnya juga bersumpah demi Allah saya tidak mau mengerjakan hal tersebut. Mana yang diambil? Mana yang dianggap? Misalnya ada orang bertamu. Ya, kemudian sang pemilik rumah menyuguhkan teh dan kue misalnya. Si pemilik si tamu mengatakan, oh saya nggak enak, terima kasih saya tidak mau memakannya. Kemudian sang pemilik rumah karena sudah membuatkan dengan susah payah, menyuguhkan dengan susah payah, mengatakan demi Allah kamu harus minum teh ini, makan jajan ini. Sang tamu mengatakan demi Allah saya tidak akan minum dan makan hidangan ini. Mana yang dianggap? Disebutkan oleh para ulama yang dianggap adalah sumpah yang pertama karena ia yang lebih dahulu. Bisa difahami jemaah sekalian? Ya. Baik. Kemudian jadi itu singkat saja ya, itu intinya seseorang itu memenuhi sumpah, ya, seseorang yang menginginkan dia melakukan sesuatu hal, akan tapi dengan dua syarat tadi, tidak berupa maksiat dan juga tidak ya, berlebih-lebihan atau tidak memudaratkan dirinya, mengerjakan sesuatu yang di luar batas kemampuannya, maka seseorang itu diminta untuk memenuhi sumpah tersebut. Baik. Di antara yang Rasulullah SAW perintahkan juga adalah wa nasril mazlum, menolong orang yang terzolimi. Ketika kita memiliki
atau melihat sesuatu atau melihat seseorang yang dizolimi, ya, maka kita berusaha untuk menolongnya. Bagaimana cara menolongnya? Menolong orang yang terzolimi adalah dengan cara daf'ul zulm. Kita menahan atau kita menghalangi agar kezoliman itu tidak jadi jatuh kepada saudara kita. Kita melihat misalnya ada orang yang ingin memukul saudara kita. Maka yang dinamakan dengan nasrul mazlum itu bukan berarti kita memukuli orang yang akan memukuli saudara kita itu. Yang dinamakan nasrul mazlum adalah kita mencegah agar dia tidak jadi berbuat zolim. Bisa dipahami? Jadi itu dia dinamakan dengan nasrul mazlum. Mencegah agar kezoliman itu tidak jadi terwujud. Bukan kita artinya nasrul mazlum itu malah kita memukuli orang yang memukul tadi itu, kecuali ya, orang tersebut ya berusaha juga untuk menyerang kita dan kita dalam rangka apa membela diri. Jadi inti dari nasrul mazlum kata Rasulullah SAW, kita berusaha untuk mencegah agar kezoliman itu tidak jadi jatuh atau terkena oleh saudara kita. Dan ini telah kita singgung pada pertemuan sebelumnya. Rasulullah SAW bersabda, unsur akhaka zaliman aw mazluman. Tolonglah saudaramu, baik ia berbuat zolim, ya, ataupun yang dizolimi. Kemudian seorang bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, saya menolong saudara kita, saya kalau dia dalam keadaan terzolimi. Bagaimana kalau dia berbuat zolim? Bagaimana saya cara menolongnya? Kata Rasulullah SAW, tamna'hu minadh-dhulmi fadzalika nasruhu. Kau mencegah ia supaya ia tidak jadi berbuat zolim, itulah bentuk engkau menolong saudaramu itu. Taib. Dan yang terakhir dari perintah Rasulullah SAW yang ingin kita jelaskan pada pertemuan ini adalah ifsya'us salam. Ya. Mengucapkan atau menyebarkan salam. Seorang yang menyebarkan salam itu merupakan apa? Tanda-tanda ya, dia keimanan dalam dirinya. Ya. Di mana Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya seseorang itu tidak akan masuk surga sampai ia beriman. Kata Rasulullah SAW, la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Engkau tidak akan masuk surga sampai engkau benar-benar beriman, kata Rasulullah SAW. Wala tu'minu hatta tahabbu. Dan engkau tidak akan sempurna iman kau sampai engkau saling mencintai sesama saudaramu. Awala adullukum ila syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Kata Rasulullah SAW, maukah kalian aku beritahukan satu hal yang kalau kalian kerjakan hal tersebut, kalian akan saling mencintai. Afshus salama bainakum. Sebarkanlah salam di antara kalian. Sehingga mengucapkan salam ini bukan perkara sepele. Dan kalau kita melihat isi dari salam itu adalah doa keselamatan bagi saudara kita. Kalau orang tidak cinta kepada orang lain, gak mungkin dia mendoakan ia keselamatan. Orang benci, orang murka, mau nggak dia mendoakan orang tersebut mengucapkan apa? Salam. Tidak mungkin. Tandanya orang yang tidak mengucapkan salam kepada saudaranya, ia tidak memiliki rasa cinta dalam hatinya kepada saudaranya. Dan kita diminta oleh Rasulullah SAW untuk saling mencintai. Ya. Oleh karenanya kita memulai dengan mengucapkan salam. Bahkan Rasulullah SAW menyebutkan di antara tanda akhir zaman atau di antara tanda dekatnya hari kiamat adalah seseorang itu tidaklah mengucapkan salam kecuali kepada orang yang ia kenal. Itu disebutkan oleh Rasulullah SAW ya 1400 tahun lebih yang lalu. Dan kenyataan yang terjadi sekarang benar. Kalau nggak kenal nggak ngucapin salam. Kenal pun kadang-kadang nggak ngucapin salam, iya apa tidak? Iya, nggak ngucapin salam, ketemu tuh nggak assalamualaikum. Ini justru lebih parah lagi dibandingkan prediksi yang Rasulullah SAW sebutkan. Tidak mengucapkan salam, bahkan kepada orang yang ia kenal pun nggak ngucapin salam. Oleh karenanya hadirin dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, basahi lidah kita, ya. Dengan mengucapkan salam kepada saudara kita dimanapun kita bertemu dengan mereka. Tidak hanya di masjid. Jadi mengucapkan salam itu bukan hanya di masjid. Dimanapun kita ketemu, di mall, di jalanan, di sekolah, di rumah sakit. Ya. Ketika mau mengucapkan
percakapan di telepon dan lain sebagainya, kita mulai dengan mengucapkan salam. Itu merupakan adab yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib. Kemudian wanahana, ya. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang kita, dan ini yang perlu kita perhatikan. Ya. Larangan-larangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sudah jelas merupakan sesuatu hal yang haram. Ketika lafaz dalam hadis Rasulullah melarang, maka pada dasarnya larangan ini litahrim, berupa suatu pengharaman terhadap perbuatan tersebut. Sampai ada sesuatu hal yang menyebutkan bahwasanya hal tersebut tidak sampai ke dalam derajat haram. Ketika Rasulullah SAW melarang sesuatu dalam hadis-hadisnya, maka konteks larangan tersebut bersifat suatu pengharaman. Sampai adanya penjelasan dari hadis yang lainnya misalnya, atau dari ayat yang lainnya, yang menunjukkan bahwasannya itu tidak sampai ke dalam derajat haram. Artinya dia hanya sampai ke derajat makruh. Akan tapi ketika tidak ada qarinah, tidak ada penjelas dari hadis-hadis yang lainnya, maka setiap larangan Rasulullah SAW, maka pastinya itu bersifat haram. Kita lihat apa larangan yang pertama. Wa nahana an khawatim au takhattu min bizzahabi. Rasulullah SAW melarang kita untuk memakai cincin yang berasal dari apa? Dari emas. Ya. Maka kias, ya, dilarangnya kita untuk menggunakan cincin dari emas, maka ini juga berlaku bagi gelang, ya, kalung, ya, atau berbagai macam perhiasan-perhiasan lain yang berasal dari emas. Maka Rasulullah SAW, ya, melarang hal ini, dan larangan ini hanya untuk laki-laki. Larangan untuk memakai cincin dari emas atau perhiasan dari emas, maka larangan ini hanya ditunjukkan bagi orang laki-laki. Adapun wanita, maka mereka diperbolehkan untuk menggunakan perhiasan dari emas. Makanya Rasulullah SAW, ya, menyebutkan, ya, bahwasanya inna hadzaini haramun ala dzukuri ummati hillun li inathihim. Sungguhnya dua hal ini, yaitu apa namanya? Emas tadi itu tidak haram bagi lelaki di umatku dan halal bagi wanita. Ini yang perlu kita perhatikan, ya. Ada sebuah kisah ketika Rasulullah SAW pernah melihat seseorang yang menggunakan cincin dari emas. Kemudian Rasulullah mengambil cincin tersebut dari tangannya, melepaskan, mencabut. Apa kata Rasulullah SAW? Ya'madu ahadukum ila jamratin minan nar, fayada'uha fi usbuhi aw qala fi yadihi. Kalian sengaja, ya, mengambil bara api, ya, dari api neraka, dan kalian letakkan pada tangan kalian. Ditegur oleh Rasulullah SAW. Nah, teguran yang keras dan permisalan Rasulullah SAW bahwasanya orang yang menggunakan cincin emas itu seperti orang yang sengaja mengambil bara api dari neraka. Tandanya apa? Tandanya itu adalah suatu hal yang haram dan diancam oleh Rasulullah SAW. Orang yang menggunakan cincin dari emas, ia seperti apa? Memegang bara api dari neraka. Taib. Kemudian hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun wanita diperbolehkan untuk menggunakan perhiasan dari emas, ya. Kemudian bagaimana dengan hadis bahwasanya ada seorang sahabat yang menyambung salah satu anggota tubuhnya dengan emas? Ya, disebutkan dalam sebuah riwayat ada seorang sahabat yang ikut berperang bersama Rasulullah SAW, kemudian hidungnya putus. Sehingga ia harus menambal atau menyambung hidungnya tersebut dengan emas. Maka hal seperti ini, ya, ketika hal tersebut untuk apa? Untuk kesehatan, ya, yang menyambung anggota tubuhnya yang cacat dan lain sebagainya,
maka hal seperti ini diberikan dispensasi atau rukhsah oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang dilarang tadi itu adalah apa? Ketika dia apa? Menggunakan untuk perhiasan. Ya. Baik. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Larangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memakai cincin emas ini juga berlaku kepada perkakas atau peralatan makan dan minum, ya, yang berasal dari emas. Bahkan, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan penegasan yang lebih tegas tentang masalah peralatan makan dan minum yang berasal dari emas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La tashrabu fi aniyati dhahabi wal fiddah, wa la ta'kulu fi sihafiha, fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah." Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian minum di bejana atau di gelas, di mangkok, di piring yang berasal dari emas. Dan janganlah kamu makan di wajan, di piring atau nampan yang berasal dari emas. Fa innaha lahum fid dunya, karena perkakas yang berasal dari emas itu buat orang-orang kafir di dunia. Mereka bebas mau melakukan apa saja yang mereka inginkan. Walakum fil akhirah, dan ini adalah nanti bagi kalian di akhirat, di surga kalian bisa makan dan menggunakan apa? Perkakas atau menggunakan peralatan makanan minum yang berasal dari emas. Jadi penegasan dari Rasulullah SAW tentang masalah tidak boleh menggunakan cincin dari emas itu juga berlaku kepada apa? Peralatan makan dan minum yang berasal dari emas. Ya. Sendoknya dari emas, garpunya dari emas, ya. Piringnya dari emas, ya. Saking kayanya misalnya, ya. Maka ini dilarang oleh Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, wa nahana an syurbin bil fiddah. Rasulullah juga melarang kita untuk minum dari perak. Larangan menggunakan cincin dari emas itu berlaku hanya bagi laki-laki. Perempuan boleh menggunakan cincin dari emas. Ya. Adapun perak, kita berbicara dari jenis yang kedua sekarang perak, maka larangan bagi perak itu hanya untuk ketika ia minum menggunakan gelas yang berasal dari perak. Adapun menggunakan cincin dari perak maka boleh bagi laki-laki. Ya. Jadi perak itu dilarang untuk digunakan untuk minum, disebutkan oleh para ulama, dan ini teruji ya dalam hal medis karena air atau makanan yang berasal dari atau yang berada di wadah perak tadi itu, maka ia akan bisa memudaratkan bagi diri seseorang. Akan tapi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak mengetahuinya kita tentang hikmah di balik larangan tersebut tetaplah membuat kita untuk mendengar dan taat kepada perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ada sebagian orang ketika dia tidak mengetahui hikmah di balik larangan tersebut, dia tidak mau mengerjakannya. Nanti saya mau mengerjakannya kalau sampai saya tahu apa hikmah di balik larangan tersebut. Selama dia belum tahu larangannya, apa hikmah di balik larangan itu, dia tidak akan melakukan. Maka kita katakan, kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, kita tahu ataupun kita tidak mengetahui hikmah di balik perintah atau hikmah di balik larangan dari Rasulullah SAW, maka tetap kita sami'na wa ata'na. Ya. Mengetahui hikmah tersebut merupakan bonus yang menambah semangat kita, menambah rasa yakin kita atas perintah dan larangan dari Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah melarang kita untuk minum dari gelas perak. Adapun menggunakan cincin bagi perak dari perak maka boleh bagi laki-laki. Taib. Kemudian wa'anil mayarithil humur. Kemudian wa'anil kisi, wa'an lubsil harir wal istibraq wad dibaj. Jadi ini semuanya ya yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, al-mayarith, al-humur, wa'anil kisi, an lubsil harir wal istibraq wad dibaj. Ini semuanya adalah jenis-jenis sutra. Maka dilarang oleh Rasulullah SAW ya bagi laki-laki untuk
untuk menggunakan pakaian atau kain yang berasal dari apa? Ya, dari apa? Dari sutra. Maka larangan Rasulullah SAW ini bagi laki-laki dan ia boleh bagi wanita. Ya. Kemudian dalam hadis yang lainnya Rasulullah SAW ya bahkan melarang seseorang itu untuk duduk di atas kain yang ada sutranya. Jadi larangan tersebut bukan hanya apa? Bukan hanya memakai, akan tapi menempati atau duduk di atas kain ya atau di atas kursi. Karena memang sebagian atau ya al-mayarith ya, kemudian al-harir, kemudian al-qisi, kemudian ad-dibaj, istibraq, ini sebagian ini adalah nama-nama ya sutra yang sebagian misalnya digunakan untuk membuat kursi, kain sutra yang digunakan untuk membuat pelana yang ditaruh di atas unta, di atas kuda pada zaman dahulu. Ya. Kalau zaman sekarang mungkin sudah menggunakan apa misalnya kain-kain yang tekstil, ya. Tapi zaman dahulu mereka menggunakan sutra. Ya. Dan ini dilarang oleh Rasulullah SAW. Larangan menggunakan sutra itu bukan hanya untuk dipakai menjadi pakaian, akan tapi duduk pun juga dilarang oleh Rasulullah SAW di atas apa? Di atas sesuatu hal yang berasal dari sutra. Insya Allah ya masih banyak jenis pakaian-pakaian yang lain. Ya, ada katun, ya, kemudian ada bahan parasut dan lain sebagainya. Maka semuanya itu boleh bagi kita. Ya. Jangan kita melanggar batas yang Rasulullah SAW telah bataskan kepada kita. Jangan kita menggunakan pakaian yang berasal dari sutra. Ini dilarang oleh Rasulullah SAW. Disebutkan oleh para ulama, ada orang yang harus pakai sutra. Justru kalau dia pakai kain yang lain, kulitnya itu gatal. Ya. Disebutkan, dan ini terjadi. Maka disebutkan oleh para ulama, maka dia diberikan dispensasi untuk boleh menggunakan pakaian yang berasal dari sutra. Karena kulitnya tersebut kalau kena katun, ya, nggak senang barang-barang murah dia kulitnya, maunya barang-barang yang mahal. Dan ini terjadi, ya. Disebutkan oleh para ulama, orang kalau misalnya dia itu menggunakan kain biasa, kemudian kulitnya itu menjadi gatal, alergi dan lain sebagainya, maka dia diberikan dispensasi, ya, rukhsah untuk boleh menggunakan apa? Menggunakan kain yang berasal dari sutra. Taib. Kemudian di sini disebutkan wa fi riwayatin wa insyadid dhalati fi sab'il awal. Rasulullah SAW melarang untuk menyampaikan Rasulullah SAW memerintahkan untuk apa? Mengumumkan barang yang hilang. Ya, jadi di antara perintah Rasulullah SAW, dan ini juga berupa larangan, akan kita jelaskan ya, tafsil atau detailnya, bahwasanya mengumumkan barang yang hilang itu diperintahkan oleh Rasulullah SAW, dan ini masuk kepada hukum luqatah, hukum dari barang pungutan. Seseorang yang menemukan sesuatu barang yang terjatuh di jalan, kemudian ia mengambilnya, maka dia wajib untuk mengumumkan barang yang hilang tersebut, ya, selama berapa lama? Selama 1 tahun. Kalau sampai 1 tahun sudah ia berusaha untuk mengumumkan, ya, lewat radio misalnya, lewat WhatsApp broadcast misalnya, ya, kemudian lewat acara-acara yang dimana banyak orang-orang berkumpul di sana misalnya, menempelkan stiker-stiker misalnya, tetap tidak datang atau tidak bertemu dengan pemilik barang tersebut setelah lewat setahun, maka kata Rasulullah SAW, ya, hiyalak, dia menjadi milikmu.
Ini barang apa? Barang pungutan. Dan ini barang pungutan yang berasal atau berada di luar tanah haram. Adapun barang pungutan yang berada di atas tanah haram, dia pergi haji, ketemu ada HP jatuh di pinggir jalan di kota Mekah. Maka kalau dia ambil HP tersebut, dia wajib untuk mengumumkan ya barang hilang tersebut. Kalau di tanah haram maka durasinya bukan hanya setahun. Berapa tahun kalau di tanah haram? 5 tahun. Harus dia terus mengumumkan barang tersebut. Setelah lewat 5 tahun, maka barulah barang tersebut menjadi miliknya. Kenapa kata para ulama 5 tahun? Karena biasanya 5 tahun itu apa? Jarak orang haji satu dengan yang lain. Yang lainnya orang zaman dahulu biasanya haji itu paling lama itu jaraknya itu 5 tahun sekali. Ya. Tidak ada orang yang haji zaman dulu itu 10 tahun sekali, itu tidak ada. Minimal dia akan haji selama 5 tahun sekali. Maka kalau Anda menemukan barang yang dia tinggal, misalnya ada orang dari Irak datang ke Mekah, ya, untanya ketinggalan misalnya. Terus kemudian dia pulang dengan rombongan yang lainnya. Maka mungkin 5 tahun lagi dia akan haji lagi. Ya mungkin siapa tahu 2 tahun kemudian akan haji, mungkin 3 tahun kemudian akan haji, tapi maksimal 5 tahun kemudian pasti orang itu akan kembali. Ini adalah tradisi zaman dahulu ini, minimal 5 tahun sekali orang itu melakukan haji. Ya, bisa jadi lebih cepat, bisa jadi lebih cepat. Nah, kalau orang tidak mau ya, terbebani dengan hal seperti ini, jangan diambil barang tersebut. Ya. Atau dia ambil kemudian dia serahkan kepada apa? Langsung serahkan kepada apa? Pihak pemerintah misalnya, ya, menemukan, jangan ia bawa pulang ke rumahnya. Karena kalau ia bawa pulang atau ia pegang atau ia simpan barang tersebut, ia punya kewajiban untuk mengumumkan ya barang tersebut dalam waktu 1 tahun di luar tanah haram dan 5 tahun di dalam tanah haram. Ada pengumuman barang hilang yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Tadi itu diperintahkan kan? Iya apa tidak? Diperintahkan untuk mengumumkan barang yang hilang. Ada juga pengumuman barang yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Bagaimana dilarangnya? Kalau pengumuman tersebut terjadi di masjid, tidak boleh orang misalnya selesai sholat, kemudian ada seseorang yang berdiri mengatakan, barang saya hilang, barang siapa yang menemukan barang saya, maka tolong hubungi saya. Ya. Apa kata Rasulullah SAW dalam hadisnya, idza ra'aita rajulan yanshudu dhalatan fil masjid, kata Rasulullah SAW, kalau kamu melihat seseorang yang mengumumkan barang hilang di masjid, maka kata Rasulullah SAW, faqulu, doakan dia, la raddallahu ya dolatak. Jangan, mudah-mudahan Allah tidak membuat kamu menemukan barang yang hilang tersebut. Ini adalah teguran keras. Karena Rasulullah SAW menjelaskan bahwasannya masjid itu tidak dibangun untuk hal-hal seperti itu. Ya, masjid ini untuk zikir, untuk ibadah, sholat, ya, untuk memberikan tausiah, ya, memberikan pengajian, ya, sebagaimana Rasulullah SAW lakukan bersama para sahabatnya. Makanya tidak boleh orang itu membawa unsur dunia di dalam apa masjid. Bahkan Rasulullah perintahkan kita kalau dengar seperti itu doakan dia, disuruh kita. Kalau kita tidak doakan, kita tidak mengikuti perintah Rasulullah SAW. Doakan dia supaya tidak ketemu barangnya. Karena dia apa? Karena dia berani mengumumkan barang yang hilang di masjid. Kalau mau mengumumkan barang yang hilang di luar masjid, ketika orang mau keluar dari pintu gerbang, di sana dia menyampaikan, bukan di dalam masjidnya. Itu yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Dalam lanjutan hadisnya, ya, Rasulullah SAW bersabda, jikalau kalian melihat seseorang itu mengumumkan barang dagangannya, jualan, bicarain bisnis, dan lain sebagainya di dalam masjid, kata Rasulullah, faqulu, maka katakanlah, semoga Allah tidak membuatmu untung dalam pekerjaannya. Makanya kemarin sempat saya singgung kepada Ami Somad, iklan umroh ditempel di dalam masjid. Saya sempat mention itu. Ya. Alhamdulillah kemudian dicabut, alhamdulillah. Ya. Ya, ada pihak orang yang menempel di situ, ya, pihak travel. Ya. Ini di dalam masjid.
Jangan dia itu kan sama seperti iklan apa tidak? Sama seperti iklan. Taruh brosur, umroh, paket gold sekian, paket silver sekian, paket bronze sekian. Tapi ditempel di dalam masjid. Ya. Maka itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Tidak boleh bicarakan bisnis, tidak boleh kemudian bicarakan apa atau misalnya mengumumkan, ya, selesai pengajian ada orang berdiri, jamaah sekalian dirahmati Allah, barang siapa yang ingin beli nasi bungkus pagi-pagi silahkan di luar. Saya ada jualan nasi bungkus. Ngomongnya di dalam masjid. Kalau dengar seperti itu terjadi, apa kata Rasulullah? Doakan mudah-mudahan gak untung kerjaannya. Ini Rasulullah yang perintahkan ini. Karena orang tadi itu telah melanggar kehormatan masjid. Di mana masjid ini adalah tempat yang mulia, tempat yang terhormat, tempat yang agung, bukan tempat-tempat untuk apa? Dagang-dagangan seperti itu. Ya, bisa difahami kalau mau jualan di luar masjid, tidak ada salahnya, tidak ada larangan. Ya, boleh silahkan. Mau buka stand sebesar-besarnya di luar masjid gak apa-apa. Tapi jangan iklan atau ya kemudian jualannya di dalam masjid. Dilarang oleh Rasulullah SAW. Jadi itu dia hadis yang terakhir dari bab mengagungkan kehormatan orang-orang muslim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semuanya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat dari ilmu yang telah kita pelajari ini, dan insyaallah kita akan melanjutkan pada bab yang berikutnya pada pertemuan yang akan datang. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.